Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 bangunan bekas gudang beras dan sembako di Kota Palembang hangus terbakar pada Senin pagi. Warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya agar api tidak menjalar ke pemukiman penduduk. Gara-gara persoalan sewa ruangan karaoke, seorang pemuda babak belur dikeroyok sejumlah orang di parkiran sebuah minimarket di Kabupaten Lahat. Satu pelaku pengeroyokan diduga anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lahat. Lebih dari 200 penghobi ikan cana atau ikan gabus mengikuti Palembang Cana Kontes tingkat nasional tahun 2022 di Kota Palembang. Kontes ikan cana diikuti peserta dari dalam dan luar negeri memperebutkan trofi Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Kita ke informasi pertama. 3 bangunan bekas gudang beras dan sembako di Kota Palembang hangus terbakar pada Senin pagi. Warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya agar api tidak mendekati pemukiman penduduk. Kobaran api disertai asap hitam pekat ini membakar bangunan bekas gudang di kawasan Pasar Sekanak, Ilir Barat 2, Palembang pada hari Senin pagi. Agar api tidak meluas ke pemukiman penduduk, warga berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakkan. Dalam musibah ini, 3 bangunan gudang semi permanen terbakar hingga rata dengan tanah. Warga sekitar lokasi kebakaran tidak mengetahui pasti asal api kebakaran. Pagi sekitar jam berapa Pak? Kalau kejadian pasti belum tahu sih, soal pas jam 4 sudah besar. Sudah jam 4 sudah besar Pak RT ya. Bekas gudang. Bekas gudang. Gudang apa PT? Gudang kosong tadi kan. Gudang kosong. Sebelumnya isi apa PT? Dulu kan di beras. Berarti penyebabnya sudah tahu belum berarti? Belum tahu pasti kita penyebab dari mana itu kan. Ada berapa Ada berapa gudang Pak di sini? Gudang Pak di sini Pak? Ada 3 sekat ya. Itu bukan 3 sekat kan. Tadi belum pasti belum tahu penyebab dari mana kan. Tadi ada berapa mobil pemadam kebakaran Pak itu? Mobil pemadam kebakaran kita kurang juga, soalnya tidak banyak juga, cuma tidak tahu gitu ya. Tapi api lah dari pucuk tadi Pak RT. Api lah dari pucuk tadi. Iya, api sudah besar itu kan butuh lah di sini. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Palembang datang ke lokasi kebakaran. Sementara kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Gara-gara persoalan sewa ruangan karaoke, seorang pemuda babak belur dikeroyok sejumlah orang di parkiran sebuah minimarket di Kabupaten Lahat. Satu pelaku pengeroyokan diduga anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lahat. Peristiwa pengeroyokan dengan korban seorang pemuda oleh sejumlah orang di parkiran sebuah minimarket di Kabupaten Lahat terekam CCTV. Saat terjadi pengeroyokan, salah satu pelaku yang diduga anggota polisi dari Polres Lahat mengancam menggunakan senjata laras panjang dan memborgol korban, sehingga pelaku lainnya leluasa mengeroyok korban. Menurut korban Yogi Pratawijaya, pengeroyokan berawal saat ia bersama teman-temannya pergi ke tempat karaoke di desa Manggul, Kecamatan Lahat untuk mencari hiburan. Namun setibanya di tempat yang dituju, ruangan karaoke sudah penuh. Tiba-tiba korban diajak bergabung untuk karaoke di ruang yang telah disewa para pelaku lebih dulu. Tak lama berselang, para pelaku menjual sewa ruangan karaoke kepada korban dan temannya seharga Rp200.000. Setengah jam kemudian, pengelola karaoke menyatakan waktu sewa ruangan sudah habis. Para korban pun protes karena setahu mereka para pelaku menyewakan ruangan sampai pukul 4. Keributan pun terjadi hingga halaman parkir karaoke. Saat itulah para pelaku datang hingga terjadi pengeroyokan. Korban Yogi sempat lari dalam keadaan satu tangan diborgol dan mendengar satu tembakan ke udara.
Dalam keadaan tak berdaya setelah ditinggal oleh para pelaku, Yogi Pratawijaya dibawa warga ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka dan tangan terborgol. Ada berapa orang Gi, yang melakukan pemukulan Gi? Mungkin kurang lebih 3 atau 4. Ya. Yang sangat jelas terlihat itu ada senjata laras panjang. Ya, makanya saya kabur, lalu mereka mengejar saya. Itu sempat ditembakkan senjata itu? Sempat, Berapa kali? sekali, Ke arah udara? ke arah udara. Untuk borgol, itu diborgolkan di satu tangan, Satu tangan, sehingga mengalami bengkak ya? bengkak, dan lecet. Keluarga korban sudah melapor pengeroyokan tersebut ke Polres Lahat dengan harapan segera menangkap para pelaku. Sementara itu, pihak Polres Lahat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan salah satu anggotanya terlibat dalam aksi pengeroyokan dan melakukan pengancaman menggunakan senjata api. Yanor Ikram melaporkan dari Kabupaten Lahat. Seorang pelajar SMP di Kota Palembang melaporkan penganiayaan terhadap dirinya ke kantor polisi. Pelaku penganiayaan adalah teman sekolahnya. Diduga penganiayaan dipicu salah paham antara korban dan pelaku. Ditemani orang tua dan rekan satu kelasnya, gadis berinisial K mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Siswi salah satu SMP negeri di Kota Palembang ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan teman satu sekolah dengan inisial M. Akibatnya, gadis berusia 14 tahun ini menderita luka cakar dan memar di wajahnya. Penganiayaan terjadi saat pulang sekolah, bermula dari pelaku meminta korban menemuinya di pinggir jalan di kawasan Jalan Taman Siswa Ilir Timur 1 Palembang. Namun ketika bertemu, pelaku langsung menyerang dan mencakar wajah korban. Korban sendiri mengaku tidak mengetahui alasan pelaku sampai tega menganiayanya. Sekali juga kami Polrestabes Palembang menerima laporan dari masyarakat. Memang tetap penganiayaan yang kita kenakan pasalnya untuk motif atau apa sebab dari terjadinya penganiayaan itu masih kita dalami dan kita akan proses lebih lanjut. Diduga kasus kekerasan ini dipicu persoalan salah paham saat korban membuat video di media sosial bersama teman pria pelaku. Polisi masih mendalami kasus ini dan akan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian perkara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Anggota kawanan pencuri sepeda motor ditangkap polisi di halaman parkir ruko di samping Mapolsek Talang Banyuasin. Identitas tersangka terungkap dari rekaman CCTV saat melakukan pencurian. Tersangka Adi Prabowo dan Sandy Surya Saputra, warga Palembang, ditangkap unit Reskrim Polsek Talang Kelapa lantaran mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah ruko di kawasan Talang Banyuasin 31 Mei 2022 lalu. Bersamaan penangkapan tersangka, polisi juga menyita satu sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual. Kapolsek Talang Kelapa mengatakan penangkapan terhadap kedua tersangka berawal dari laporan korban yang kehilangan motornya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya polisi mendapatkan rekaman CCTV saat kedua pelaku mencuri motor korban, sehingga identitas tersangka terungkap. Untuk modus, mereka yang pertama sebelum melancarkan aksinya, mereka memilih calon target terlebih dahulu. Nah, untuk kendaraan yang diincar, yaitu jenis kendaraan motor Honda, jenis Beat, ya, karena paling banyak dicari. Kemudian untuk pelaksanaan eksekusinya menggunakan kunci T. Kejadian pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian atas pengembangan itu melalui bekal CCTV kami kembangkan dan terlihat jelas wajah pelaku, kemudian kami kembangkan dan tersangka kami tangkap atau kami amankan di rumahnya yaitu di Pangkalan Benteng. Sementara itu, tersangka Surya mengaku terpaksa melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi.
Untuk mencari sasaran, kawanan tersangka terlebih dahulu berkeliling menggunakan sepeda motor hingga menemukan motor yang diparkir pemiliknya di tempat yang sepi, sehingga tersangka leluasa merusak kunci motor menggunakan kunci letter T dan membawanya kabur. Rencana motor mau dijual kemana? Rencana di kawan ada tempat lokaknya, tak tahu di mana. Berapa diperkirakan mau dijual? Kurang tahu juga. Untuk sasaran untuk wilayah Banyasin bisa di luar Pak Banyasin atau di wilayah Banyasin sasaran. Dasar Banyasin kan. Di wilayah Banyasin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka akan dikenakan pasal pencurian dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Sementara Ade, satu orang anggota kawanan ini, masih dalam pengejaran polisi. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 bangunan bekas gudang beras dan sembako di Kota Palembang hangus terbakar pada Senin pagi. Warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya agar api tidak menjalar ke pemukiman penduduk. Gara-gara persoalan sewa ruangan karaoke, seorang pemuda babak belur dikeroyok sejumlah orang di parkiran sebuah minimarket di Kabupaten Lahat. Satu pelaku pengeroyokan diduga anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lahat. Lebih dari 200 penghobi ikan cana atau ikan gabus mengikuti Palembang Cana Kontes tingkat nasional tahun 2022 di Kota Palembang. Kontes ikan cana diikuti peserta dari dalam dan luar negeri memperebutkan trofi Sultan Iskandar Mahmud Badarudin III.